warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geolia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan review kelompok kami terhadap drama tradisi yang telah kami pilih. Di sini kami memilih drama tradisi dengan judul Ludruk Maling Caluring yang dipentaskan oleh mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Drama ini memiliki sinopsis, yakni seorang anak bernama Caluring yang melakukan balas dendam akibat kematian bapaknya yang dibunuh oleh Bapak Lurah. Caluring melakukan balas dendam dengan cara menculik anak dari Pak Lurah bernama Sundari. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Pak Lurah dapat mati mengenaskan karena merasa kehilangan anaknya. Namun, rencana Caluring dapat digagalkan oleh Galuga Sakti beserta adiknya bernama Aguna yang akhirnya bisa menemukan keberadaan Sundari dan membawa Caluring ke hadapan Bapak Lurah. Alur yang ada dalam drama ini ialah alur campuran atau maju mundur. Hal ini dibuktikan dari adanya flashback pada bagian adegan awal cerita. Untuk lightingnya sendiri, dalam beberapa adegan, lighting yang ditampilkan mendukung adegan cerita, seperti efek nyala mati, atau lampunya menjadi redup terang. Efek tersebut memberikan suasana menegangkan sehingga dapat mendukung adegan perkelahian. Namun sayangnya, secara keseluruhan, banyak lighting yang terlalu terang, ditambah dengan dokumentasi video yang kurang memadai, sehingga hanya tampilan silau yang dapat terlihat dalam dokumentasi video. Hal ini membuat ekspresi dari para pemain tidak dapat terlihat sama sekali. Untuk propertinya sendiri, bisa dikatakan properti yang digunakan sangat kurang atau kurang memadai, sehingga panggung terlihat kosong dan sepi, terutamanya pada bagian latar belakang, yakni kecenderungannya memakai background hitam polosan saja. Terkadang ditampilkan background atau latar belakang seperti pondok, namun jumlahnya hanya satu, sehingga menurut kelompok kami hal itu kurang membuat atau kurang mendukung terbangunnya suasana drama. Untuk movement sendiri yang dilakukan oleh para tokoh juga dirasa cukup kurang, karena dalam beberapa bagian atau dalam beberapa adegan terlihat bahwa panggung terlihat sedikit kosong. Ada beberapa bagian yang kurang imbang antara kanan dan kirinya. Mereka atau para pemain cenderung berkumpul pada satu titik sehingga menyisakan kekosongan pada titik yang lainnya. Begitu pula pada penataan properti seperti meja dan kursi. Menurut kelompok kami sebaiknya itu diletakkan pada bagian tengah agar penonton dapat melihat keseimbangan dalam tata kelola panggung. Untuk busananya sendiri, menurut kelompok kami sudah bagus, khas orang-orang zaman dahulu, yakni memakai kebaya, terutamanya busana yang digunakan oleh Bapak Lurah. Hal ini sangat menunjukkan kewibawaan. Ekspresi dari para pemain seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa lighting yang terlalu terang mengakibatkan silaunya wajah para pemain pada saat di dokumentasi video, maka hampir keseluruhan adegan ekspresi tidak dapat dilihat. Hal ini menjadi PR untuk tim dokumentasi dan tim lighting agar dapat saling menyesuaikan demi mencapai lighting yang pas, baik ketika dilihat secara langsung ataupun melalui dokumentasi kamera. Untuk musiknya sendiri, musik yang digunakan sudah bagus, yakni memanfaatkan karawitan, yang mana hal ini mendukung jenis drama yang ditampilkan, yakni drama tradisi. Musiknya pun juga tidak terlalu keras, sehingga percakapan para pemain dapat terdengar dengan jelas. Untuk amanat yang dapat kita ambil dari drama ini ialah kita tidak boleh gegabah dalam melakukan sesuatu, apalagi dengan cara kekerasan. Kita juga harus belajar ikhlas atas peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kehilangan memang suatu hal yang menyakitkan, terlebih lagi dengan cara yang mengenaskan, jika dalam cerita ini ialah pembunuhan. Namun, balas dendam bukanlah solusi yang pantas untuk dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Cindy Ardina. Saya Cindy Ardina Ayu Firnanda. Di sini saya akan melanjutkan mereview drama tradisional Maling Caluring yang sebelumnya sudah direview oleh teman saya Anggi Aulia Azahra. Yang pertama, drama tradisional Maling Caluring menggunakan jenis panggung prosesium, yaitu panggung yang disebut sebagai panggung bingkai, karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai. Hal ini dilakukan untuk menciptakan jarak antara penonton dan pemain, karena aktor dapat bermain secara leluasa seolah-olah tidak ada penonton yang hadir melihatnya. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi pemain tidak terlalu tampak dengan jelas karena silau, sehingga penonton tidak dapat melihat ekspresi aktor dengan jelas. Selanjutnya, mimik wajah aktor juga tidak terlalu bisa dikenali, khususnya pada bagian wajahnya, dikarenakan silau, sehingga penonton melihat perbedaan antara aktor yang satu dengan aktor yang lain dari bentuk tubuhnya saja. Yang ketiga yaitu suara. Sinden tidak dapat mengontrol suaranya karena pada saat menyanyi tiba-tiba kehabisan nafas di pertengahan kata, sehingga terkesan tidak enak didengar oleh penonton. Selanjutnya, suara aktor tidak sesuai dengan tokoh yang diperankan dalam karakter drama tersebut. Contohnya, karakter Galunggung Sakti, yaitu seorang laki-laki dan dalam pementasan drama tradisional tersebut yang mementaskan atau yang memainkan karakter tersebut adalah seorang perempuan, sehingga suaranya tidak terkesan seperti laki-laki pada umumnya, tetapi masih tampak seperti seorang wanita. Yang keempat yaitu properti. Properti yang digunakan dalam pementasan drama Maling Caluring tersebut hanya meja dan kursi, sehingga pementasan tersebut terkesan biasa dan kurangnya properti tersebut membuat panggung menjadi sepi atau kurang hidup. Yang kelima, yaitu alur dalam pertunjukan drama Maling Caluring maju mundur. Hal itu dibuktikan pada saat anak seorang maling yang pulang ke rumahnya, lalu ibunya menceritakan bagaimana kejadian bapaknya dibunuh oleh Pak Lurah. Yang keenam yaitu watak tokoh. Istri atau ibu yang istri maling atau yang bernama Suratin memiliki watak yang sangat sayang sekali kepada anak dan suaminya. Selanjutnya, anak seorang maling memiliki watak yang suka mengancam ibunya jika tidak mau bercerita, maka ia tidak mau makan masakan ibunya. Dan juga menyimpan dendam kepada Pak Lurah karena Pak Lurah telah membunuh bapaknya. Watak tokoh Pak Lurah tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga emosinya gampang tersulut dan mudah marah. Bu Lurah memiliki watak orang yang selalu berpikiran positif dan mampu menenangkan Pak Lurah pada saat Pak Lurah sedang marah atau pada saat Pak Lurah sedang emosi. Dan yang terakhir Sundari, yaitu anak dari Pak Lurah dan Bu Lurah yang memiliki watak suka membangkang. Hal itu dibuktikan pada saat dinasehati kedua orang tuanya, ia selalu menjawab. Namun, Sundari merupakan seorang anak yang sayang sekali kepada orang tuanya dan selalu membela kedua orang tuanya. Hal itu dibuktikan pada saat ia diculik oleh anak maling yang bapaknya dibunuh oleh Pak Lurah. Ia mengatakan bahwa ia lebih rela dibunuh daripada kedua orang tuanya yang dibunuh oleh orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Fadila dengan NIM 2010100803111046. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review kelompok kami terhadap drama modern yang berjudul Sepasang Merpati Tua. Sepasang Merpati Tua adalah drama yang menceritakan tentang kehidupan, sosial, dan romantisme sepasang orang tua.
Pada drama ini menceritakan sepasang suami istri yang sudah tua. Pada malam hari, di rumah yang sederhana, terlihat sang nenek sedang duduk di ruang tengah rumahnya sambil menyulam dan berbicara sendiri. Tak lama kemudian, masuklah sang kakek ke ruang tengah sambil mengenakan kopiah. Nenek pun terkejut, dan akhirnya kakek duduk menyendiri sambil membaca koran. Nenek ingin kakek membaca koran di sebelahnya, tetapi kakek malah tetap memilih untuk menyendiri. Hal tersebut dikarenakan kakek malu dilihat banyak orang. Menurutnya, sudah tua kok malah pacaran terus. Kemudian nenek pun mendekati kakek, namun kakek nampak kurang suka. Ketika nenek tidak diperhatikan oleh kakek, ia pun marah dan menangis karena merasa dipermalukan di depan orang banyak. Kakek pun menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengolok-olok nenek. Untuk mencairkan suasana, kakek pun mengalihkan pembicaraan dengan berbicara tentang cita-cita kakek dan tentang kehidupan mereka berdua. Kakek yang memiliki jiwa sosial mempunyai cita-cita ingin menjadi profesor. Akan tetapi hal itu ditentang oleh nenek, karena nenek ingin suaminya tersebut menjadi seorang diplomat PBB. Kakek pun mengiyakan keinginan nenek yang menyuruhnya menjadi diplomat. Tetapi kakek tidak memilih untuk menjadi diplomat PBB, melainkan menjadi diplomat kolong jembatan. Mendengar jawaban suaminya, nenek pun kesal pada kakek. Hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan nenek untuk menjadi terkenal. Nenek merasa hal tersebut akan membuat kakek menjadi orang yang terhina. Nenek ingin melihat kakek memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, tanpa memikirkan lingkungan sekitar yang hidupnya menderita. Tetapi menurut kakek, seorang diplomat merupakan orang yang pandai bersilat lidah, pandai menyakiti orang, pandai membujuk, dan menipu hati nuraninya sendiri. Malam semakin larut. Mereka berdua masih duduk di ruang tengah, masih saja membicarakan kehidupan mereka. Dengan semangat yang membara untuk menjawab pertanyaan dari nenek tentang cita-citanya, tiba-tiba penyakit sesak nafas kakek kambuh. Lalu kakek pun pingsan. Nenek menangisi kakek. Ia kira suaminya tersebut telah tiada. Tetapi beberapa menit kemudian kakek sadar kembali. Dalam drama Sepasang Merpati Tua ini terdapat dua tokoh, yaitu nenek dan kakek. Tokoh nenek memiliki watak yang egois serta gila terhadap jabatan. Sementara tokoh kakek memiliki watak yang peduli dan memiliki jiwa semangat yang tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Desta Rama Anggreni, NIM 053. Di sini saya akan melanjutkan review drama modern yang berjudul Sepasang Merpati Tua. Yang selanjutnya adalah tema. Tema yang terdapat dalam drama ini adalah tentang kehidupan sosial politik masyarakat yang disajikan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ringan serta tingkah laku yang lucu dari kedua tokoh. Hal ini terlihat dari banyaknya isi dialog yang mengangkat tentang kehidupan sosial dan politik di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah alur. Alur yang digunakan dalam drama ini adalah alur maju karena drama ini menceritakan tentang kisah yang terjadi pada saat itu, di mana cerita dimulai dengan gambaran suasana panggung dan monolog nenek yang sedang menunggu kakek, kemudian sang kakek muncul. Bagian ini adalah bagian perkenalan. Selanjutnya adalah konflik. Konflik mulai terjadi pada saat perdebatan muncul antara kakek dan nenek yang membahas cita-cita sang kakek. Pada saat ini sebenarnya terdapat dialog sang nenek yang menyinggung tentang pekerjaan si kakek pada saat muda. Akan tetapi tidak terlalu mendetail. Pada bagian selanjutnya adalah peleraian. Peleraian mulai muncul saat si kakek terjatuh dan nenek menangisinya. Dan penyelesaian muncul
saat kakek bangkit kembali dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada nenek, serta menyuruh nenek merenungi kata-katanya. Selanjutnya, cerita atau drama ini berakhir dengan diturunkannya layar dan lampu panggung dimatikan. Yang selanjutnya adalah latar. Latar atau setting yang terdapat dalam drama ini dapat dilihat pada bagian pembuka, di mana digambarkan bahwa latar tempat yang terdapat dalam drama ini adalah di sebuah rumah orang tua yang digambarkan seperti berada di ruang tamu. Sedangkan waktu peristiwa yang digambarkan dalam drama ini adalah menjelang malam sampai pada saat menjelang larut. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yang dapat diambil dari drama ini adalah sebuah pekerjaan tidak dilihat dari jabatannya, akan tetapi dari niat dan tujuannya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan hidup tidak hanya dilihat dari sisi materinya dan tolak ukur tertentu, akan tetapi sejauh mana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berani mengambil keputusan yang kita anggap dengan baik. Sekian review drama dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.